perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan menampilkan video. Sebelumnya akan perkenalan dulu. Selamat menyaksikan. Coaching adalah pendekatan pengembangan paling efektif di dunia kerja. Bukan soal memberitahu, tapi tentang membantu seseorang menemukan jawabannya sendiri. Berikut adalah simulasi dari proses coaching kelompok kami. Bu Putri, boleh kita ngomong sebentar? Ya, ada apa? Oh, silakan duduk. Ada yang bisa dibantu sih, Pak? Ini tentang Kila, Bu. Belakangan ini saya lihat dia sedikit berbeda. Tugasnya tidak selesai dan juga dia diam aja. Saya khawatir sama dirinya, Bu. Oke, terima kasih atas informasinya. Nanti saya akan manggil Kila untuk saya ajak berbicara. Terima kasih sih, Pak, Terima kasih, Bu. atas infonya. Oh, Kila, pas sekali kita ketemu di sini. Saya ada yang mau diomongin sama kamu. Boleh kita ngomong sebentar? Oh iya Bu, boleh. Boleh kita kurang meeting? Ayo Bu. Oke. Sebelumnya Kila, saya bukan menegur kamu. Saya cuma mau tahu, sebenarnya kamu akhir-akhir ini ada apa sih? Sejujurnya Bu, saya lagi pusing. Karena laporan bulanan saya itu selesainya minggu ini. Tapi dari divisi operasional, belum masuk. Padahal udah saya ingatkan, tapi nggak ada digubris sama dia Bu. Oke, terima kasih Kila sudah jujur. Hari ini kita coba buat ngobrol-ngobrol santai ya, biar kita dapat jalan keluarnya dari permasalahan kamu ini. Oke, kita mulai sama satu masalah dulu ya Kila. Jadi data yang telat itu bagian mana yang paling membuat kamu terhambat? Datanya sih sama Pani Bu, divisi operasional. Saya sudah WA, sudah email, tapi nggak ada digubris sama sekali sama dia. Dia tetap nggak tepat waktu gitu. Jadi saya nggak bisa menggabungkan data tersebut. Sudah berapa lama ini terjadi? Udah 2 bulan terakhir sih Bu. Hampir setiap siklus laporan begini. Pernah nggak ada momen di mana datanya itu nggak telat sama sekali? Pernah pada bulan Maret waktu itu presentasi direksi, Bu, semua on time. Oke, apa yang berbeda dengan waktu itu? Ada Bu, ada rapat koordinasi dulu. Dan dulu Najwa itu admin keuangan yang aktif follow up ke semua divisi. Jadi Fanny waktu itu lebih responsif karena ada tenggat dari atasan. Jadi kamu sudah tahu nih polanya. Pertanyaan saya, kenapa pola yang berhasil itu tidak kamu ulangi lagi? Karena saya nggak berani minta tolong ke orang lain, Bu. Saya pikir harusnya saya bisa menghandle itu sendiri. Nah, itu insting yang penting loh. Kalau kamu simpulkan sendiri, apa yang sebenarnya perlu dirubah? Saya perlu berhenti menghandle-nya sendirian. Saya butuh sistem orang lain untuk membantu saya, dan Najwa itu untuk memfollow up serta koordinasi langsung sama Pani dengan deadline yang jelas. Bagus, bagus sekali. Sekarang langkah pertama yang bisa kamu lakukan hari ini? Saya bisa bicara sama Najwa untuk minta bantu dia follow up ke divisi-divisi. Terus saya mau bicara langsung ke Pani Bu, biar dia bisa ngasih saya jadwal resmi yang pasti gitu. Kalau Pani tetap tidak merespon bagaimana?
saya bakal ngomongin ke ibu, saya nggak mau prestasi sendirian lagi. Oke, sekarang kita panggil Najwa ya. Halo Najwa, kamu boleh datang ke ruang meeting sebentar nggak? Oke, saya tunggu ya. Oke. Oke Bu, udah kok Bu, Ibu manggil saya. Gila, ada yang mau diomongin. Nah, oke wah, saya mau minta tolong. Mulai bulan depan, bisa nggak kamu bantu saya untuk follow up ke tiap divisi soal pengiriman data? Soalnya saya biar akan buat jadwal resminya. Nanti kamu tinggal kirim pas reminder H3 dan H7 sebelum deadline. Bisa kill, tapi boleh nggak saya lihat list PIC-nya di tiap divisi? Biar nanti nggak salah kontak. Bisa saya kirim hari ini ya. Oh iya. Kasih ya, Di. Oke, Najwa, terima kasih atas bantuannya. Kamu boleh keluar. Makasih ya, Bu. Oke, Cila. Sekarang coba kamu jumpain Fanny di mejanya. Coba kamu koordinasi lagi dengan dia dan selesaikan masalah yang ada. Oke, terima kasih Bu. Pan, boleh ngomong sebentar nggak? Boleh, duduk aja, Kil. Ada apa ya, Kil? Pasti soal data itu ya? Iya, soalnya saya mau ngasih jadwal resmi tentang pengiriman data mulai bulan depan. Hamin 7 itu sebelum deadline, kamu udah harus ngirim draft, baru Hamin 3-nya data final. Nanti pun Nazwa juga bakal bantu follow up kamu. Bisa? Bisa sih, tapi sebenarnya kan, Kil, aku juga nggak sengaja telat. Soalnya kadang aku nggak tahu jadwal persisnya itu kapan, deadline-nya kapan, karena nggak ada jadwal resmi. Eh, Mungkin kalau udah ada jadwal resmi, aku lebih gampang ngatur waktunya. Oh, jadi selama ini kita sama-sama nggak ada sistem yang jelas ya. Iya. Jadi saya pastikan jadwalnya resmi dan terkirim minggu ini sama kamu. Oke, siap, Kil. Sorry ya selama ini ngerepotin kamu. Nah, oke. Oke, Cila. Apa yang paling kamu pelajari dari proses yang tadi? Saya belajar bahwa masalah yang kelihatan kayak masalah orang lain itu ternyata ada bagian dari diri saya sendiri. Saya terlalu nandiri untuk meminta bantuan ke orang lain, dan ternyata waktu saya meminta pertolongan atau saya berani ngomong langsung, itu semuanya jauh lebih mudah. Dan Fanny, kamu juga belajar sesuatu hari ini? Iya dong Bu, saya juga belajar karena awalnya saya nggak tahu kalau ada yang terganggu karena kebiasaan saya ini. Nah, sekarang saya lebih belajar, lebih ngerti tentang pentingnya komunikasi dua arah itu. Saya juga belajar nih, Bu. Kadang kita lihat teman kita tuh lagi struggle. Kita diam aja, padahal kalau kita ngomong sama atasan bisa membantu dirinya. Nah, saya juga senang Bu bisa ikut membantu di sini. Sebenarnya saya pengen lebih terlibat lagi ya, tapi saya nggak tahu caranya. Tapi kita udah ada peran yang jelas. Dan itulah coaching, bukan hanya tentang satu orang yang berubah, tapi tentang bagaimana satu percakapan yang bisa mengubah seluruh tim. Terima kasih semuanya. Coaching yang efektif dimulai dari keberanian untuk mendengar dan diakhiri oleh kesadaran diri sendiri. Sekian video simulasi dari kelompok 8. Kami ucapkan Terima kasih.